Puji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau ibadah kepada Tuhan. Sehingga kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian.
kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan kepada diri kami, tapi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih ada pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Biarlah kami semua umat-umat Tuhan ada di tempat ini dan mempercepat langkah mereka yang di luar untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah raya kami Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai kepada ibadah kami dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, berikan salam buat berikan saudara. Katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Kita angkat pujian Tuhan bangkit, haleluya. Segala lawan juga, ku beri
Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama. Puji Tuhan. Kami terima. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah saudara berikan. Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat Tuhan berdiri. Keindahan
bagian dari siapa Tuhan. Tuhan berkati setiap telinga kami, Tuhan berkati setiap pikiran kami, Tuhan berkati setiap hati kami Tuhan. Biar kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Biar apa yang ingin Tuhan sampaikan boleh kami rasakan, boleh kami dapatkan pada siang hari ini Tuhan, dan dapat kami implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati mau bibir hamba-Mu Tuhan, biar apa yang keluar itu adalah insight Tuhan, urapan yang baru daripada Tuhan. Terus Tuhan atas hamba-Mu Tuhan memberkati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada hamba. Selamat pagi. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Horas. Apa kabar? Puji Tuhan, lihat sidang jemaat Tuhan yang luar biasa. Tetap setia mengiring Tuhan, tidak pernah mundur, biar panas, dingin pasti lebih banyak ya. Tapi ya memang Tuhan izinkan kita harus dekat-dekatan. Tuhan izinkan kita harus bersama-sama seperti ini karena Tuhan tahu disinilah kita bisa tahu kenal satu sama lain. Sebelum jauh sharing firman pada saat pagi hari ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Bapak Ibu Gembala memberi kesempatan bagi saya yang juga ini untuk bisa share kembali mengenai firman Tuhan. Bapak Gembala masih ada di sekarang di Manado, masih ada beberapa hari di sana, dan luar biasa pekerjaan Tuhan justru bekerja di sana menjangkau orang-orang yang memang pada dasarnya sudah terima Yesus, tapi makanya saya bilang malu. Saya malu kalau datang ke kantong-kantong daerah orang-orang Kristen di Sulawesi Utara, di NTT, di Sumatera Utara. Mereka sudah punya Kristus, tapi saya seperti menjual Kristus sama orang Kristen. Terlalu banyak pakai topeng, terlalu banyak semangat untuk bertopeng. Ya, inilah tema yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Tapi sebelum itu izinkan saya mendemonstrasikan satu hal. Ya, boleh? Boleh? Ini demonstrasi. Tahu nggak kalau saya ngomong apa? Tahu nggak ini saya ini? Kalau dari barang pakai dia bisa lihat. Tapi tahu nggak sebenarnya ini saya? Apa jadi jalan? Bisa? Ada yang bisa ngerti? Yang bisa tahu? Orang yang bertopeng adalah orang yang kalau boleh saya lihat di situ orang yang penuh semangat sebenarnya. Orang yang bertopeng itu, yang memakai topeng dalam hidupnya, itu sebenarnya bersemangat menutupi Tuhan dalam hidupnya. Bukan dalam artian secara harfiah ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita begini mungkin dianggap biasa karena ya namanya Jakarta pasti kotor atau segala macam, jadi memang harus tertutup. Ya. Tapi saya tidak bisa menyampaikan sesuatu yang saya melihat kalau Pak Tamrin mengucapkan sesuatu atau melihat Ibu Manau mengucapkan sesuatu dengan masker ataupun dengan topeng, mungkin kalau bersuara jelas terdengar ya. Kalau dia berbicara dengan saya jelas, tapi kalau jauh di sana mereka ngomong apa, biar memang bersuara itu belum tentu bisa terdengar ya. Dan itulah yang bagi kebanyakan orang kayaknya Tuhan itu tidak terpancar dalam kehidupan kita karena memang topengnya itu lebih besar. Kalau teman-teman yang seangkatan saya ataupun memang di
bawah kanan saya pernah dengar lagu kami buka dulu. Jelas semua tahu lagu itu ya, belum banget. Buka dulu kamu. Lagu ini siapa tuh? Mari. Ayo. Overcoming spirit of mediocrity. Itu bahasa Jakarta. Artinya adalah mengatasi semangat bertopeng. Saya belum baca di ayat, ya, nanti kita akan masuk di ayat. Next. Semangat bertopeng itu, ya, itu diikat. Kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, teman-teman, yang di belakang pikiran masa lalu itu masih nempel. Orang yang memang berpikiran masa lalu yang memang terus ngikut terus. Makanya kalau ada satu perusahaan ataupun pimpinan, dia waktu terpilih dan dia lari langsung 100 km per jam. Padahal orang-orang yang di belakang dia masih baru belajar, ya. Itu berat untuk menyeret perusahaan ini bisa maju karena memang orang-orang yang memang telat ini, yang lambat itu pasti berat untuk menyeret. Hidup kita yang masih terikat dengan masa lalu pun berat diseret, berat untuk maju. Kenapa? Karena masih ikat. Masa lalunya masih ikat. Saya tidak bisa pungkiri kita semua punya masa lalu. Lagi dunia, masa lalu. Masalah. Banyak lagu dunia sebenarnya menginspirasi kita abang-abang Tuhan dan anak-anak bahwa justru mereka mengakui bahwa masa lalu sudah biarkan masa lalu. Ya, masa lalu bisa kembali. Tidak. Masa ini kita jalan bersama dengan Tuhan. Luar biasa kita semua ada di dalam Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus berdaulat dalam kehidupan kita. Kita berjejak di hari ini. Kita tidak pakai topeng. Kita nggak pegang apa-apa. Kita nggak nyeret apa-apa. Tinggalkan, kalau Pak Oma dulu bilang, tinggalkan semua masalah di luar. Datang ke rumah Tuhan dengan hal yang baru. Tapi seringkali pas keluar gereja masalahnya di kemudian lagi. Ada sebenarnya di masalah. Nah ini semangat salah satu hal yang memang membuat semangat bertopeng ini mengikat keras. Ya. Terus yang kedua, semangat bertopeng itu adalah suka kompromi. Dalam hal ini kompromi bukan dalam kompromi yang positif ya. Kompromi dengan dosa. Kompromi dengan dosa. Anak-anak muda, teman-teman muda, waktu saya ajar mereka beberapa bulan yang lalu untuk bermain keyboard. Kak, bisa nggak kita 24 jam bisa main keyboard? Jago main keyboard. Kak, bisa nggak dalam 1 minggu kita main keyboard? Bisa lihat. Bisa. Saya bilang bisa. Tapi sorry to say, kamu bisa bermain keyboard dalam waktu 24 jam. Kamu bisa bermain piano dalam waktu 7 hari. Tapi kamu adakan perjanjian kerjasama dengan setan itu. Jadi istilahnya tidak ada sesuatu yang hebat terjadi tanpa proses. Memang bisa belajar dari YouTube jadi, tapi proses tidak akan pernah membohongi hasil. Tuhan tidak akan lihat hasil. Teman-teman muda yang ada di luar, ya, teman-teman muda yang ada di dalam, kalian akan jadi tua. Betul? Yang tua kalau bisa tetap seperti ini. Ya. Jangan tua dulu. Ya. Biar supaya kita pelan-pelan ini, karena memang kalau dilihat di tahun 2022 sekarang tanggal 31 Juli ya, dari 1 Desember 31 Juli cepat nggak? Udah menang. Ya. Tuhan, tahun 80 kenapa kok lama banget ya? Tahun 90 ada cepat, tahun 2000 ini cepat banget.
Ngelihat anak-anak, saya tiba-tiba udah mau 5 tahun aja. Padahal dulu masih unyu-unyu, lahir tahun 2017. Sekarang udah 2022. Pinjam dulu kuliah, nggak lagi. Ya. Tapi itulah yang memang mau saya sampaikan. Jangan kita berkompromi. Jangan kita kompromi dengan dosa khususnya. Kalau kita berkompromi sampai kita bekerja sama dengan setan, kita bekerja sama, kita kompromi dengan dosa, banyak hal akan terjadi. Tawaran-tawaran dunia akan bikin kita itu berkompromi dengan dosa. Mau di sekolah, mau di perusahaan, mau di pasar, mau di gereja sekalipun, kompromi dengan dosa itu pasti ada. Sekarang tinggal respon. Nanti kita akan belajar respon. Sekarang tinggal respon Bapak Ibu, teman-teman semua. Waktu sesuatu yang buruk terjadi sama kita, mau nggak kita kompromi? Kamu pasti menang, tapi kamu harus melakukan ini. Kamu pasti bisa tepat waktu tiba di tujuan asal kamu terobos lampu merah. Memang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi terobos lampu merah itu yang jadi masalah. Kompromi, contoh-contoh kecil yang memang saya cuma bisa sampaikan. Dan ini hanya bisa dijawab oleh Bapak Ibu, teman-teman. Kenapa saya berkompromi tidak mau datang ke rumah Tuhan? Kenapa saya berkompromi tidak mau datang ke gereja? Malas datang ke gereja. Ada apa? Saya benci lihat muka orang itu. Kompromi dengan diri sendiri. Sampai orang itu pergi dari sana, saya baru maksudnya mau datang ke gereja. Pada dasarnya bukan dia yang diproses. Siapa? Kalau kita lihat di bawahnya juga, itu ada satu tulisan, keraguan. Ragu saya terhadap Tuhan. Kita akan kembali lagi khusus kepada Tuhan. Kenapa kita banyak pakai topeng? Karena kita ragu sama. Kita terpaksa melayani Tuhan. Kita terpaksa ada di dalam rumah Tuhan. Kita terpaksa melakukan satu pekerjaan yang memang nggak suka. Apa? Ibadah, melayani Tuhan. Kenapa saya ragu? Toh saya pulang juga begini-begini aja hidup saya. Toh saya pulang di rumah pasti akan ribut juga saya sama keluarga. Toh saya pulang di perusahaan tidak akan pernah bisa berubah. Toh saya pergi dari sini. Pasti ada pemikiran ragu, pemikiran yang memang membuat kita tidak bisa melangkah lebih. Topeng ini menghambat. Dan topeng ini akan membuat kita tidak punya visi, tidak punya pemikiran jauh ke depan. Topeng ini membuat kita tidak bisa bergerak untuk maju lebih. Orang yang memakai topeng percaya. Ya, makanya saya selalu pernah beberapa minggu lalu bilang, Sagittarius, sakit gigi tak terurus. Taurus, tahu kurus. Virgo boy. Hari ini kelabu, minggu depan abu-abu, bulan depan tak menentu. Apa benernya? Itu orang yang tidak punya visi. Visi itu bukan istilah kata melihat masa depan, tidak. Visi itu adalah iman. Anda punya iman untuk masa depan itu? Anda punya pemikiran jauh nggak untuk masa depan? Apa mau hidup seperti ini aja? Saya nggak mau. Biarpun mungkin banyak dijuruskan kepada saya, lo hidup begitu aja, lo hidup nggak maju-maju. Tapi saya bilang, walau saya tidak punya apa-apa, walau Anda tidak punya apa-apa, tapi kita punya Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, Bapak Ibu. Langkah kita bukan kita yang tentukan, langkah kita itu yang tentukan Tuhan. Dan yang akan dilihat itu bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Kita jalani proses sampai dulu. Berat. Tapi di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna, dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Selama hayat masih di dalam badan, selama kita masih bisa bernafas, selama kita hidup, penyertaan Tuhan sempurna bagi Anda semua. Amin. Lanjut. Nah, ini spirit mediocrity, semangat bertopeng, itu orang
Ini salah satu sifat-sifat ya orang yang punya semangat bertopeng. Tenang aja, saya masih ada sekitar 2 jam untuk bicara, jadi jangan bikin pelan-pelan. Terus kayaknya saya mau dimakan. Coba deh, minta tolong buka masker. Kasih senyum deh. Kanan kiri, serius. Kasih senyum kanan kiri. Nah, Anda senyum, tolong runtuhkan itu senyum. Enak gak rasanya? Nah itu ya. Jadi senyum itu saya selalu bilang sama orang-orang di luar sana, senyum itu penginjilan. Iya, senyum itu penginjilan. Dengan senyum aja orang akan bertanya, aku tahu kamu lagi susah, kenapa kamu bisa tersenyum? Bukan gila. Aku tahu kamu masih punya pergumulan, tapi kenapa kamu masih bisa tertawa bersuka cita? Karena ada Yesus. Ya. Orang yang netral. Orang netral, ya apa adanya aja deh. Ya. Kita tidak ke kiri, kita tidak ke kanan, begitu. Netral. Dalam hal ini kita sepertinya, saya cuma bilang main aman. Ya. Orang netral itu main aman. Terserah saya mau dikasih jabatan dalam perusahaan, begitu kan. Tidak dikasih pun ya sudah, bagaimana kan? Ya, stabil, ya stabil. Gitu. Next, suam-suam kuku setengah-setengah. Kalau dalam kitab Wahyu bilang orang yang panas tidak, dingin tidak akan dimuntahkan. Hangat itu untuk susu dan ini juga untuk bayi. Bayi nggak boleh minum yang terlalu dingin ataupun terlalu panas, dia dikasih hangat. Ya. Tapi hidup kita orang dewasa, orang yang sudah besar, perhatikan baik. Tidak boleh suam-suam kuku. Mau semangat di dalam Tuhan. Kalau mau dingin ya sudah. Buat apa iring Tuhan? Fair gitu aja. Percuma Bapak Gembala, Ibu Gembala, busa-busa tanya, Bapak kemana sih? Udah hampir 1 tahun, Bapak kemana? Gak datang-datang ke gereja. Jawabannya itu aja. Ya, Ibu kemana sih? Ibu kemana sih? Padahal ibu itu dibutuhkan untuk pelayanan. Tapi ibu itu gak ada di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Jawabannya itu aja. Suam-suam kuku iring Tuhan. Tapi berharap besar, apa? Berharap masuk surga. Jawabannya ada dalam Anda. Orang Tuhan itu tidak cari orang hebat, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu tidak cari orang jago. Tuhan Yesus itu tidak cari orang yang kuat, tidak. Tapi Tuhan Yesus cari orang yang setia. Mau panas ya udah panas. Semangat. Walaupun memang kita punya pergumulan perjuangan hidup, tapi kita harus punya semangat. Karena tanpa semangat runtuh hidup. Tanpa semangat kita akan tidak jadi apa-apa. Next. Kalau orang yang suka bertopeng hidup asal-asalan, ya hidup rata-rata, STD aja itu anak-anak muda itu bilang STD banget, apa standar banget. Ya. Hidupnya asal-asalan. Ya. Kalau di tong sampah bilang tuh kebersihan adalah sebagian dari sampah aja bisa ngakuin gitu. Dan dia gak asal-asalan. Masa kalah sama tong sampah? Sampah aja bisa punya iman. Itu cuma slogan. Maksudnya adalah hidup harus di atas rata-rata. Hidup tidak boleh asal-asalan. Kita tata hidup kita sebaik mungkin. Waktu kita menata hidup kita sebaik mungkin, Tuhan pun gak asal-asalan. Waktu saya kemarin baru balik, saya ada di Pulau Dewata, saya melayani di sana, dan saya lihat sekarang tato itu udah biasa.
Dulu tato sepertinya barang wah, tapi di Bali itu tato sekarang udah biasa, biasa banget. Mulai dari leher sampai kaki, dan itu bukan hanya untuk orang bule, sampai orang-orang lokal pun semua bertato. Nah masalahnya, saya mau tanya sama bapak ibu, teman-teman, tato boleh nggak? Tapi bilang boleh. Kau bilang boleh. Satu, alasannya bang apa? Hah? Seni, boleh. Ya, ada lagi? Siapa yang masih bilang tato itu boleh? Berarti kamu rata-rata masih boleh. Memang tato itu ibarat kata boleh nggak divaksin? Ayo. Boleh nggak divaksin? Gitu. Ada yang bilang boleh, kontroversi, boleh divaksin, boleh tidak. Tapi kalau sudah aturan pemerintah, vaksin beda kan sama tato. Tato bukan aturan pemerintah. Kalau vaksin itu memang aturan pemerintah, dan memang pemerintah itu adalah waktu lalu. Tapi intinya begini, hidup jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan kita menata hidup, jangan rata-rata kita menata hidup, jangan standar aja kita menata hidup. Kita mesti perbaiki. Kenapa saya kembalikan ke masalah tato? Orang yang bertato itu punya pemikiran seni. Orang yang bertato itu, apalagi orang Kristen yang berani bertato, masuk surga enggak dibawa ini tubuh. Kamu divaksin? Boleh. Silakan. Dan jangan tidak divaksin, itu untuk kesehatan. Tapi kalaupun memang kita divaksin pun no problem, nggak jadi masalah. Kenapa? Waktu kita dibawa ke surga, tubuh kemuliaan itu bukan yang daging ini. Ya. Daging ini sepertinya dibawa naik terus masuk ke surga, berpesta di surga, bisa punya rumah, bisa. Emang kapring di surga. Ya. Yang naik ke surga itu roh, benar banget, seni, no problem. Tapi ingat, kita anak-anak, kembalikan ke track firman Tuhan. Tubuh ini adalah bait Allah. Ya. Kalaupun memang sudah sempat bikin tato, bertobatlah. Jangan bikin lagi maksudnya. Kalau memang sudah pernah merusak diri sendiri, sudah stop, jangan rusak diri sendiri. Takutnya, ini bercanda aja ya, takutnya malaikat pas panggil Uli, yang maju Uli. Kok beda gambarnya? Ini yang saya ciptakan ini polos, ini tatoan semua, bukan Uli. Nah lain kan. Jadi jangan rata-rata hidup itu. Jangan standar aja, punya pemikiran yang jauh, punya pemikiran yang benar. Jangan akhirnya cuma menata diri kita segitu-segitu. Dalam firman Tuhan. Karena kalau kita dalam firman Tuhan, segala sesuatu kita akan kembalikan kepada prinsip firman Tuhan, dan kita pasti punya pemikiran yang jauh ke depan. Kita pasti punya kejelasan. Ya, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan itu. Saya tidak akan pernah mundur, saya tidak akan pernah melakukan, karena punya dasar firman yang jelas. Ya. Amin Bapak Ibu. Next. Banyak nih. Banyak ini. Ahli. Iya. Ahli banget. Jago banget. Apalagi kalau ditanya, kenapa kamu nilai 4? Pak, orang yang pintar di kelas pun bisa dapat 5, masih mending sih bisa dapat 4. Jawabannya bener kan? Iya sih, dia yang pintar aja dapat 5. Saya dapat 4 masih mending. Ya. Pimpin jadi ketua panitia Natal, kan ada yang tua. Nah yang tua dilempar. Tuh, kenapa mesti yang tua mulu sih? Sekali-sekali sih yang muda.
Tapi Natal bukan Natal gitu. Ya, dipimpin sama anak-anak gereja anak nanti. Jangan suka cari alasan. Kalau memang bapak gembala, hamba-hamba Tuhan, teman-teman sejawat yang memang pimpinan dalam jajaran kepemimpinan rohani kita, dia mengerti jelas tentang pengiringan, tentang pelayanan di dalam Tuhan. Waktu kita dikasih tugas, belajar dulu deh, lakukan dulu. Kalau memang tidak sanggup, hands up, katakan aku nggak sanggup, aku butuh partner kerja. Kalau sendiri kayaknya nggak sanggup untuk mengendalikan, untuk menata satu pelayanan, untuk bekerja, saya nggak sanggup kalau sendiri. Itu akan dipertimbangkan. Kenapa? Orang-orang yang memberi kesempatan kepada kita bukan cuma mau enak, enggak. Bukan cuma mau asik, enggak. Tapi orang-orang yang memberikan kesempatan kepada kita, dia tahu jelas melalui dia melihat, oh, Jessica Putri, dia sanggup untuk pimpin gereja anak. Oh, saya nggak mau. Itu bukan passionnya saya. Jalan itu. Itu bukan semangatnya saya. Jalan ini. Jangan pakai alasan dulu deh. Makanya yang belum terlibat dalam pelayanan, saya cuma mengencourage, membawa Bapak Ibu, teman-teman, siapapun Anda, ambil bagian dalam pelayanan. Saya nggak peduli Anda berdosa, saya nggak peduli Anda mungkin pernah melakukan salah, enggak. Ambil bagian dalam pelayanan, bangkitkan semangat kita untuk tidak cari alasan untuk melayani Tuhan. Ada beberapa orang memang saya kasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu tahu sendiri siapa. Tapi yang saya percaya, dia akan bertemu dengan Tuhan waktu dia melayani. Sekecil apapun, saya mau berdiri sebagai WL dulu. Saya mau melayani Tuhan. Tapi Tuhan, kau tahu, saya nyanyi aja pales. Saya napas aja sumbang. Tapi saya mau melayani Tuhan, apa yang saya bisa? Dari saya muda, saya nggak malu pegang sapu. Dari saya muda, saya nggak malu bersih-bersih gereja. Saya lakukan. Tapi itulah nanti kita akan belajar lagi. Hal-hal kecil itulah yang akan menuntun kita membawa kita pada hari yang besar. Amin. Next, cepat saja. Safety player yang saya tadi bilang seperti orang netral. Ya, safety player, orang mau ambil resiko, self pity, suka mengasihani diri sendiri. Kasihan kita. Masa cuma seperti ini? Maksudnya suka mengasihani diri. Udah tahu begini. Dikasih kesempatan, saya nggak sanggup. Belum dicoba. Udah bilang kayak begitu. Gembala, saya nggak sanggup. Next, pasif, kurang proaktif. Ada orang yang aktif, ada yang orang hiperaktif. Gak dikasih apa-apa pelayanan, makanya tuh seringkali begitu. Tidak disuruh jadi pendeta, mau ujuk-ujuk jadi pendeta. Pas lagi ketemu benturan masalah, itu jadi sama Tuhan. Wah, ini kamu sih masalah ini datang. Loh, saya panggil kamu jadi pendeta. Makanya lakukanlah bagian kita. Apa bagian Anda? Bagian kita sebagai kepala rumah tangga, bagian kita di dalam gereja untuk angkat-angkat kursi, bagian kita untuk sistem, bagian kita untuk musik. Lakukan apapun sekecil di dalam pelayanan, pimpin konser. Ya, ada orang yang susah mau bertanya sama kita, mau punya tanya jawab, lakukan bagian. Dan saya cuma pesan, jangan ambil bagiannya Tuhan. Karena seringkali kita justru belum melakukan bagian kita, sudah melakukan bagian Tuhan. Saya mau Tuhan buat seperti ini. Iya. Dikte Tuhan gitu. Saya mau masalah saya bisa selesai minggu depan Tuhan. Itu bagian Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman. Kalaupun memang masalah kita nggak selesai, itu bagiannya Tuhan. Kalaupun memang kita sudah berdoa tapi belum dijawab, ya belum dijawab, bukan tidak dijawab.
Kalaupun kita sudah berdoa tapi belum dijawab, itu belum dijawab. Tapi percaya pada saatnya pasti akan dijawab. Makanya aktif aja ya. Jangan pasif-pasif. Lanjut. Ya, kita saja. Kita buka baru sekarang di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 7. Ada yang buka dalam kitab silakan. Dalam handphone silakan. Kalau tidak kita baca sama-sama di slide. Kita lihat. Saya baca. Efesus 6 ayat 5 sampai 7 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Yang keenam, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kita hamba. Saya datang ke tempat ini, saya berdiri di depan Bapak Ibu teman-teman semua, level kita sama. Level kita sama. Apa? Sama-sama? Sama. Saya hormati Ibu Mita, saya hormati Ibu Nida, saya hormati Jessica Repi, saya hormati Bang Tamrin, saya hormati itu. Semua sama. Kita sama-sama hamba. Hamba itu kalau dalam bahasa Yunani itu ada dolos. Dolos itu kalau kita tarik bukan cuma sekedar hamba. Kalau hamba dalam bahasa Indonesia itu masih lebih bagus. Dolos itu adalah budak. Dolos itu budak. Budak dia sudah tidak punya hak. Budak itu mau dikasih makan boleh, nggak dikasih makan silahkan. Mau dipandang sebagai anjing silahkan. Mau dimatiin silakan, mau dipukulin silakan, mau diinjak-injak silakan. Kenapa? Budak itu sudah tidak punya hak dan itu kita. Saya memang enak bisa keluar kota terus. Kayak Uli tadi malam bicara sama saya. Mas Emi di Jakarta berapa lama? Emang kiranya saya tinggal di mana sih? Ya, pikirnya saya di luar kota terus, tinggal di luar kota terus. Kasihnya berapa lama di Jakarta? Bukan berapa lama di luar kota, berapa lama di Jakarta? Enak saya begitu. Tapi Bapak Ibu, perjalanan keluar dari keluarga, sejak berjejak kaki mengeluarkan diri saya dari rumah, Tuhan, aku tahu Tuhan jaga istri dan anak-anak. Itu pertanyaan yang tidak pernah saya tanya dari 7 tahun 8 tahun lalu. Bisa lihat mereka mulai terpelihara, terjaga, semuanya karena Tuhan. Dan saya cuma melayani apa yang memang bisa saya lakukan sebagai seorang hamba di luar sana. Mau mati, mau hidup, itu urusan Tuhan. Karena saya sudah serahkan keluarga saya kepada Tuhan. Mereka sudah terjamin hidup. Kalaupun mereka pikir enak-enakan aja, Bang, saya cuma melihat banyak orang yang masih butuh. Bapak Ibu teman-teman tahu lagu ini? Tiap hari ku terbuka mereka yang berhilang, hidup yang tak menentu arah tuju. Orang-orang yang belum terima Yesus sebagai juru selamat, setiap hari mereka antri masuk neraka. Kita bekerja sama.
jalan kebenaran dan hidup itu hanya ada di dalam Yesus. Itu ada di dalam Anda. Coba tanya dulu sama diri sendiri. Saya nggak mau teruskan. Yesus ada di dalam saya, Pak ya? Saya kasih waktu 10 detik. Yesus ada di dalam kita tidak? Ada Pak ya? Pertanyaan itu cuma Bapak Ibu teman-teman yang bisa jawab. Yesus ada nggak di dalam Anda? Ada, yakin? Yakin nggak? Kalau nggak yakin berarti Anda masih pakai Kalau ragu Anda terhadap Yesus masih nggak ya ada di dalam saya? Jangan-jangan Yesus nggak ada di dalam saya. Ragu. Kalau Anda ragu, kalau Anda pasif, Anda yang memang sepertinya aduh nggak yakin, tidak bisa jadi jalan kebenaran dan hidup. Kita semua ini berarti jalan kebenaran dan hidup. Orang di luar sana akan bertanya sama Anda, bagaimana jalan kebenaran hidup itu? Ya, bagaimana saya bisa meraih jalan kebenaran dan hidup itu? Melalui saya, maksudnya ngomong sama mereka itu. Melalui saya kamu bisa memperoleh keselamatan. Ya, pikir-pikir juga kita. Ya. Tapi melalui Anda yang sudah punya jalan kebenaran dan hidup, orang akan lihat, oh iya, dia itu orang yang hebat. Dia itu melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita seperti ayat ini, ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Biar di dalam rumah Tuhan ataupun di luar rumah Tuhan, kita melayani Tuhan. Jangan dipikir cuma melayani Tuhan di gereja saja kita bisa melayani Tuhan. Seringkali saya bilang, melayani Tuhan yang paling utama dan yang paling mantap itu di mana? Di rumah. Saya atur diri saya sedemikian rupa, saya nggak mau jadi kayak Bang Toib. Bang Toib, jangan sampai 3 bulan nggak pulang, nggak mau saya begitu. Ya. Tapi saya berusaha atur keluarga saya adalah yang utama. Karena pelayanan untuk melayani di dalam rumah Tuhan, sama-sama kita belajar. Kita bisa, semua pasti bisa. Ini pasti bisa. Tapi sulit kalau kita tidak punya hati untuk melayani, kalau kita tidak punya hati mencintai Tuhan, untuk melayani keluarga di rumah, itu akan sangat sulit. Tapi saya cuma bilang, Anda mau diberkati? Mau diberkati nggak? Mau diberkati nggak? Layani keluarga, layani istri, layani suami, layani anak-anak, dan anak-anak layani orang tua. Kalau kita mendapat bahagia dalam keluarga, kita akan merasakan surga sebelum kita tiba di surga yang sesungguhnya. Kita bahagia di dalam keluarga, kita akan merasakan surga di rumah sebelum kita tiba di surga. Tapi kalau kita tidak bahagia di rumah tangga, kita akan merasakan neraka sebelum kita masuk ke neraka yang sesungguhnya. Next. Inilah daftar orang-orang yang menang. Ada di posisi mana? Kalau Musa itu dulu seorang yang gagap, ya, nggak bisa bicara. Bukan nggak bisa bicara, gagap aja. Pokoknya kalau udah gugup dia gagap. Seorang gagap bicara yang menjadi pembebas Israel. Melalui dia, melalui 10 tulah kepada bangsa Mesir, dia bisa sanggup membebaskan bangsa Israel. Tuhan pakai orang yang memang gak ada arti apa-apa, bisa jadi apa-apa. Tuhan memakai orang yang nol, bisa jadi pahlawan. From zero to hero.
Next. Simon Petrus, nelayan yang cuma ngomong doang. Nelayan yang cuma ngomong doang. Ya. Aku akan mati, kalau engkau mati ya Yesus, aku juga akan mati bersama dengan engkau. Waktu ditanya sama orang Romawi, kamu kan pengikut Kristus? Enggak. 3 kali berbohong. Ayah berbohong. Dia ingat. Dia cuma tapi dia jadi rasul besar. Next. Gideon, seorang leader, penakut, ya, namun menjadi pahlawan bagi bangsa Israel untuk mengalahkan dia. Kenapa saya bilang Gideon ini seorang leader penakut? Karena dia nggak mau jadi hamba Tuhan. Dia tuh sudah benar-benar dipanggil untuk jadi pelayan Tuhan, untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian. Dia udah, tapi dia tahu, saya nggak punya kekuatan apa-apa, saya nggak punya ada arti apa-apa. Tapi tetap Tuhan ngotot. Tuhan ngotot, bukan dia yang ngotot. Saya nggak mau jadi pelayan Tuhan. Ya, saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Saya nggak mau jadi pembebas Israel. Kenapa? Saya pasti mati di situ. Tapi Tuhan ngotot, Pak, kamu maju. Oke deh Tuhan, kalaupun memang saya harus melayani Engkau, saya harus jadi pembebas Israel, saya minta tanda. Tidur sekolah minggu, belajar, cari tahu berapa kali tanda itu. Ya, pokoknya sampai tanda-tanda yang gak masuk akal sekalipun diminta sama Gideon. Tapi Tuhan jawab. Gak ada yang miss. Bapak Gembala Anda, Bapak Pendeta Polri berapa kali dia minta tanda untuk melayani Tuhan? Yang saya ingat 8 tanda. 8 itu dijawab. Jadi Anda kalau memang benar mau melakukan sesuatu, kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, nggak apa-apa kita minta tanda. Asal memang benar kita minta tanda. Waktu sudah dijawab tanda itu, maju. Lanjut lagi, terakhir. Thomas itu siapa? Salah satu murid Yesus yang tidak percaya sama Yesus kalau dia udah bangkit. Kalau Yesus itu udah bangkit. Sebelum aku mencucukkan jari ke lubang tangannya, aku tidak akan pernah percaya dia itu. Jadi berdiri Yesus di hadapan dia mencucuk. Nih, kamu gak percaya kan? Mencucuk. Tapi Tuhan bilang, berbahagialah dia. Balik tidak melihat, namun kita tidak melihat Yesus ada di sini, tapi percaya. Kita bukan orang yang suka ngeroh begitu ya, Pak. Tapi percaya, di sebelahmu, di kiri kananmu itu ada Yesus. Sekeliling kita itu ada Tuhan. Dalam hidupmu ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Itulah. Next. Apa saja? Spirit of excellence. Jadi semangat yang luar biasa. Jadi kalau semangat bertopeng itu harus dilawan dengan semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Yang pertama, mengandalkan Roh Allah dan kasih karunia-Nya, bukan sekedar profesional. Saya percaya kita semua di sini jago. Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita bekerja, apapun aktivitas kita punya skill. Ya, tapi kalau di dalam Daniel 6 ayat yang 4, maka Daniel ini melebihi para petinggi, para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, excellent spirit. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel itu orang biasa. Dan dia biasa 3 kali sehari naik ke atas rumahnya, naik ke atas kamarnya, dia buka jendela mengarah ke bait Allah dan dia berdoa setiap hari 3 kali sehari. Dia punya roh yang luar biasa dan roh itu dilihat oleh para raja. Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, dan
yang tidak berhenti menghasilkan. Jadi kalau kita mau bersemangat, kita harus belajar andalkan. Lanjut yang kedua, komitmen penuh. Dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang terpenting bukan apa yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda melakukan dengan yang Anda miliki. Jadi Anda melakukan apa? Anda miliki apa? Kita punya apa nih? Ya. Anda punya hidup, layani Tuhan dengan hidup. Anda punya uang, mungkin tidak bisa punya apa-apa, support pekerjaan Tuhan. Anda punya skill, bermain musik, skill untuk melayani anak sekolah minggu, skill untuk menjemput anak-anak, segala macam. Lakukan itu dengan penuh sukacita, komitmen penuh. Lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk diri Anda sendiri, bukan untuk kerjaan Tuhan saja, tapi lakukan itu untuk Tuhan. Coba. Seseorang yang memiliki komitmen, kegigihan, serta ketekunan akan mengalahkan lebih dari 1.000 orang yang cuma memiliki minat. Saya sih berminat, saya sih niat, tapi sama seperti Simon Petrus, cuma niat doang nggak dilakukan, saya juga bohong. Jadi kalau memang kita punya komitmen, kegigihan, ketekunan dan melakukan itu, satu orang itu mengalahkan 1.000. Ya, karena roh yang ada di dalam dia itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dia. Saya sudah pernah sampaikan juga, kenapa Nabi Elia itu sanggup mengalahkan 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Kenapa? Karena dia memiliki komitmen, kegigihan dan ketekunan. Dia sanggup mengalahkan 1.000 orang di bawah kontrol roh Tuhan. Dengan semangat yang tinggi, dengan komitmen yang penuh, dia sanggup mengalahkan 850 paranormal. Kita setiap hari ada di bayang-bayang maut. Siapa yang pernah tahu keluar dari rumah? Siapa yang pernah tahu waktu kita berjalan masuk ke dalam sekolah atau selalu dibayang-bayang itu ada apa ya? Kayaknya perasaan saya nggak enak. Kayaknya saya diikutin orang. Kayaknya saya takut terus setiap hari. Kita semua punya Roh Kudus. Dengar baik, kita semua punya Roh Kudus. Tapi yang Tuhan mau, Roh Kudus yang ada hidup kita, di dalam hidup kita itu melimpah. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu melimpah. Melimpah berarti akan jadi berkat untuk sekeliling. Kalau penuh cuma memberkati diri sendiri. Ada kalanya kita belum penuh, kita masih setengah. Bukannya tidak ada Roh Kudus, tapi kita masih belum penuh. Yang Tuhan mau itu melimpah. Roh Kudus itu harus memenuhi dan harus melimpah dalam hidup kita. Supaya kita, waktu kita berkomitmen penuh di dalam Tuhan, kita gak neko-neko. Kita berkomitmen penuh di dalam melayani Tuhan, kita maju dengan penuh semangat untuk melayani Tuhan. Ya, masih bersama saya? Lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu teman-teman bisa buka di searching di YouTube. Ada satu pelari maraton dari Tanzania di Olimpiade Meksiko tahun 68. Namanya John Stephen Akhwari. Ya, saya ada videonya tapi belum sempat disampaikan. Tapi searching aja John Stephen Akhwari. Itu cuma 1-2 menit videonya. Jadi dia ada punya statement, negaraku memutus aku untuk berlari sampai garis finish. Dia pelari maraton.
Saya cerita sedikit aja. Dia pelari maraton. Tapi waktu dia berlari di kilometer keberapa, dia jatuh, dia terluka, bahkan kalau nggak salah tulangnya sempat sampai dia harus dibangun. Dia tahu secara manusia saya nggak bisa maju, karena masih jauh, masih puluhan kilometer dia harus. Ya sudahlah, saya sudah kalah. Tapi dia bilang, negara mengutus saya untuk menyelesaikan tugas. Jadi dia tetap berlari. Dia tetap berlari dari pagi start sampai malam. Dia berlari 42 km ya. Misalnya kalau maraton itu ya 42 km. Dia lari sedemikian rupa dengan kesakitan sampai malam, sampai tiba di stadion. Dia pikir sudah kosong. Dia pikir stadion itu kosong. Tapi ternyata masih banyak lampu, masih banyak orang. Dia terus berlari. Dia cari tahu ada apa, dia terus berlari. Pas dia masuk ke arena trek lari, ternyata orang-orang yang masih menunggu itu bukan menunggu penutupan Olimpiade, tidak. Dia menunggu John Stephen Akhwari. Orang yang menyelesaikan tugas sampai akhir akan dihormati. Kalau Tuhan atau malaikat di sorga mereka punya topi, dia akan angkat topi. Tanda hormat kepada orang. Kemampuan kita kecil, tapi lakukan itu sampai selesai. Amin. Next. Yang ketiga, siap bertanggung jawab. Dalam Matius 25:21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya dulu, kepada murid-murid. Waktu kita melakukan perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita kepercayaan kepada perkara-perkara yang besar. Saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu teman-teman, hidup mau begini-begini aja? Mau gak kita diberkati Tuhan? Pertanyaan lagi, apakah Tuhan akan sekedar memberkati kalau kita tidak melakukan apa-apa? Apakah Tuhan senang memberkati orang-orang yang tidak melakukan apa-apa? Sekecil apapun kepercayaan yang diberikan Tuhan sama Anda, sama kita, lakukanlah itu dengan setia. Seberat apapun, mungkin ya udah nggak dipandang lah pekerjaan itu dalam perusahaan. Tapi coba lakukan itu dengan setia. Yang melihat nanti bukan perusahaan, bukan bos, tapi yang melihat itu adalah Tuhan sendiri. Dalam keluarga pun sama, lakukanlah perkara-perkara yang kecil. Seringkali saya cuma mau tanya, seringkali banyak saya tanya sama sidang jemaat yang saya layani, ibu-ibu, kapan terakhir Bapak ucap I love you? Adalah 5 tahun lalu. Itu juga dipaksa. Tapi saya bilang mengucap I love you itu menyehatkan jantung istri. Daripada mengucap I love you kepada istri orang, itu merontokkan jantung istri. Ya. Melalui hidup kita para istri, para ibu, suami kita dimenangkan, dia akan bertobat. Melalui para suami yang ada di tempat ini, saya percaya bapak-bapak, Anda adalah orang-orang yang hebat. Anda adalah orang-orang yang memang punya kuasa, punya kemampuan untuk membawa naik keluarga. Jangan kita jadi pokok. Tahu pokok? Gue tahu pokok. Ketahui. Pokok itu adalah kalau di Sulawesi Utara bilang
makhluk tanpa kepala. Kepalanya ketinggalan jadi leak di Bali, badannya ada di Manado. Yang jadi cuma leher sama badan. Itulah, kalau kepala tidak berfungsi, kepala tidak bisa jadi berkat dengan baik. Teman-teman muda, siapa di sini yang mau berkeluarga, tolong katakan. Bener loh, nggak angkat tangan, nggak nikah. Mau berkeluarga ya? Mau kan? Belajar dari sekarang, belajar jadi berkat untuk keluarga. Amin. Kalau perlu angkat tangan dua-dua. Yang sudah menikah jangan angkat tangan. Ya. Belajar jadi berkat untuk keluarga. Ya, dari apapun itu. Supaya waktu kalian punya istri ataupun punya suami, kalian bisa menatap keluarga kecil kalian tidak asal-asalan. Amin. Amin. Tepuk tangan yang menikah. Ya, respon lanjut. Respon benar membentuk Anda. Kehidupan ini ditentukan oleh 10% apa yang terjadi pada Anda. Namun 90% bagaimana respon kita terhadap hal tersebut. Waktu sesuatu terjadi yang buruk dalam hidup kita, biasanya respon kita negatif. Ya. Waktu kita ditipu, respon kita apa? Pasti negatif, mau benci sama orang itu. Waktu kita dibohongi, respon kita pasti negatif. Dan itu akan membuat kita buka celah, crack. Hati ini pecah. Ada kepahitan, ada dendam, ada sakit hati, wah segala macam. Kenapa? Karena sesuatu yang negatif terjadi sama kita dan akhirnya hati ini pecah. Nah, waktu hati ini crack, hati ini pecah, iblis dari luar melihat, wih, bersih banget tuh hati. Wih, teman lama nih. Dulu satu setan keluar bersih, sekarang dia panggil teman-temannya, berapa yang masuk? Lebih jahat. Kenapa? Buka hati. Ya. Jadi waktu kita misalnya diperlakukan tidak benar sama orang, kalau respon kita positif, respon kita benar, ya sudahlah. 50 juta apa sih artinya? 50 juta. Aduh, 25 juta apa sih artinya? Tapi waktu respon kita benar, damai sejahtera. Amin. Waktu respon kita benar, damai sejahtera. Memang sedikit kontroversi untuk orang-orang yang tidak mau menerima statement ini. Wajar dong saya marah, wajar dong saya pahit, saya ditipu, banyak hal negatif terjadi sama saya. Tapi kita tidak bisa mendahului firman Bapak Ibu. Semakin Anda pahit, semakin Anda dendam, semakin celah itu terbuka lebar, semakin banyak hidup Anda akan terperosok dalam dosa dan terhilang. Next. 99% kasus kegagalan terjadi pada orang yang terbiasa membuat alasan. Yang 99% malah kasus kegagalan terjadi pada orang yang terbiasa membuat alasan. Ayo, apa ya? Kita pergi ke kota Anu, kita mau berusaha di sana. Kalau orang yang responnya positif, ayo, pasti itu ada banyak peluang kita bekerja di sana, peluang usaha. Tapi kalau orang yang negatif, nggak mungkin lah. Di sana tandanya tandus. Anda bisa tahu yang 2 orang yang melihat tanah-tanahan, apa sih, pemantau ya? Pengintai. Ya. Dari 12 orang yang dikirim, cuma berapa yang punya respon baik? 2 orang. Yang 10 bilang apa? Aduh, itu orang-orang besar. Kita pasti akan dimakan sama mereka, kita pasti akan digila sama mereka, kita pasti akan dihukum, kita pasti akan dibantai sama mereka. Tapi 2 orang itu bilang apa? Jangan lihat mereka, kita justru yang akan bantai mereka. Lihat itu hasil tanah di tanah Kanaan. Ya, diambil contoh menggandar
buah anggur. Buah anggur kita paling cuma tahu paling segini. Itu menggandar, butuh 2 orang menggandar. Buah anggur yang membawa madu, membawa pokoknya hasil tanah yang terbaik dari sana mereka bawa, dan mereka bawa berita yang baik. Dan mereka justru yang masuk ke sana. Jadi jangan selalu banyak buat alasan. Lanjut. Respon Anda terhadap tantangan dan penderitaan yang membuat Anda menjadi besar. Respon benar terhadap tantangan, terhadap penderitaan. Udah respon aja benar deh. Walaupun mungkin sakit, walaupun mungkin ya udah ini gak adil buat saya. Tapi justru itu yang buat kita jadi besar. Mau jadi besar? Mau jadi besar? Respon yang benar. Lanjut, definisi tanggung jawab adalah memakai seluruh potensi kita untuk memenuhi harapan Allah dan manusia. Menghayati bahwa tugas yang dipercayakan adalah suatu kepercayaan dan kehormatan. Ya. Entah kenapa Tuhan arahkan saya untuk menyampaikan ini sama Bapak Ibu yang berbicara spirit bertopeng, semangat bertopeng, tapi justru arahnya kembali kepada situ. Ya, waktu kita diberi kepercayaan oleh siapapun, khususnya pimpinan kita, pimpinan rohani, lakukan itu dengan suatu kepercayaan dan rasa hormat. Ya, itu kehormatan buat kami. Pelayanan itu bukan beban. Pelayanan itu adalah kehormatan. Kepercayaan yang diberikan itu bukan beban, tapi itu adalah kehormatan. Lanjut. Berani membayar harga dengan penuh pengabdian dan hati yang bersyukur. Bayar harga, menangkan jiwa berapapun harganya. Tidak mesti harus berangkat untuk menangkan mereka di pasar-pasar, tidak. Tapi dengan dengkulmu bayar harga dengan rasa syukur. Tuhan, aku mau tetanggaku dimenangkan, aku mau keluargaku dimenangkan. Lakukan itu dengan diri sendiri. Rela melakukan apa yang seharusnya Anda kerjakan walaupun Anda tidak ingin melakukan. Makanya dia bilang, kamu pimpin jadi ketua Natal ya? Jangan saya lah. Gak mau kan? Tapi di situ dia ajar, rela melakukan apa yang seharusnya Anda kerjakan walaupun Anda tidak ingin melakukan. Lakukanlah dengan rela, bukan dengan paksaan, karena itu tidak akan mendatangkan berkah. Lanjut. Nah, ini terakhir, daftar orang-orang yang mampu mengatasi spirit bertopeng, semangat bertopeng, yang memang sudah menang. Pertama adalah Yusuf. Yusuf itu adalah anak yang tertolak. Dia itu hamba Potifar, budak Potifar, narapidana, tapi Yusuf itu jadi pangeran di Mesir. Next. Daud, dia anak tertolak, dia anak gembala, tapi dia jadi raja Israel. Sampai Tuhan bilang, kunci kerajaan sorga itu ada di tangan Daud. Padahal kalau Anda tahu Daud bagaimana sepak terjangnya, tangan ini penuh darah. Dia ambil istri orang, dia berkonspirasi jahat luar biasa Daud itu. Ya, tapi lihat, dia jadi seorang raja. Bahkan Tuhan bilang kunci kerajaan surga itu ada di tangan Daud. Yuk, Nehemia, juru minum raja, jadi pembebas Israel dan Babel. Cuma juru minum kok, tukang icip makanan dan minuman raja, tapi dia bisa jadi pembebas Israel. Pembebas dalam arti begini, itu dia memerdekakan orang. Kita tahu orang ini ada yang terbelenggu, tersiksa hidupnya. Masa kita mau biarin begitu aja? Orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, kita senang gitu melihatnya. Kalau orang ada yang terikat dengan kuasa kegelapan, apa yang ada di dalam hati kita? Aduh kasihan, bagaimana saya bisa bantu untuk membebaskan kamu dari roh-roh jahat?
Itu namanya pembebas. Orang yang sanggup membawa orang lain itu merdeka. Lanjut. Daniel, pegawai istana raja yang jadi tangan kanan Raja Babel dan Persia. Kerjaannya cuma berdoa. Kerjaannya cuma setia di dalam istana raja. Tapi dia bisa jadi tangan kanan. Terakhir, Paulus Repi, penganiaya orang percaya dan jadi rasul terbesar di abad pertama. Ini cuma contoh-contoh. Dari awal saya sampaikan sharing firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu merespon ini dengan baik atau cuma sekedar lewat. Tapi yang saya percaya, firman Tuhan sudah berangkat dan dia tidak akan kembali lagi. Biar firman itu boleh bertangan, bertumbuh, berbuah, kehormatan dan kemuliaan Tuhan saja. Amin. Ingat pernyataan Tuhan itu sempurna. Jangan pernah kita bertopeng, jangan pernah kita punya semangat untuk menutupi. Jangan kita terlalu banyak bikin alasan, jangan kita terlalu banyak mengasihani diri. Tapi lakukanlah semua itu karena kita cinta Tuhan. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Boleh kita mungkin berdiri. Saya mau kita menyanyikan sebuah lagu lama. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami tahu hidup kami bukan seperti ini saja. Di satu hal kami mau sampaikan kepada Tuhan, pengakuan kami cinta kepada-Mu, dan yang terutama dalam hidup kami adalah Tuhan saja. Kami tidak mau nomor duakan Tuhan, nomor tigakan Tuhan. Kami mau mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Waktu kami mengutamakan Tuhan, waktu kami mengutamakan Yesus, Tuhan Yesus akan mengutamakan kami. Terima kasih firman-Mu. Kuatlah kami besar dalam hidup kami, hanya Yesus. Dan kami mau melangkah dengan kekuatan dari Allah. Kami tidak mau melangkah dengan biasa-biasa. Kami tidak mau pulang dengan biasa-biasa. Kami tidak mau menjadi lemah. Kami akan pulang menjadi kuat, menjadi berkat, dan kembali untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus saja. Terima kasih. Dalam nama
Tuhan Yesus, kami berdoa hanya kepada Tuhan. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, kata-katakan sama saya, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Rima. Puji Tuhan, kita mengakhiri bersama siang hari ini. Saudara kita sudah bangkit berdiri. Kiranya Allah berkati. Biarlah firman Allah yang kami dengar, bukan asal kami dengar Tuhan, setiap kali kami katakan, kita lakukan akan firman Tuhan. Sehingga kita akan menjadi perubahan, ada perubahan, sampai Tuhan datang, kita ada perubahan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, dan juga kami berdoa buat teman-teman Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu Tuhan. Biarlah umur panjang yang diberikan oleh Tuhan, kembalikan ucapan syukur itu hanya kepada Tuhan. Dia bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah tolong dia. Terima kasih juga Tuhan kalau jemaat Tuhan yang sakit diberikan kesembuhan. Mungkin juga menghadapi tantangan hidup. Kami percaya doa-doa kami sudah dipanjatkan. Percaya bahwa kuasa Allah dapat menolong kepada kita. Dan kita harus yakin bahwa hanya oleh kuasa bilu Yesus dan kuasa mujizatnya itu terjadi dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Engkau sudah tolong Bapak Gembala, kalau Tuhan saya memerlukan perkenan kembali kesehatan, yang biarlah memberikan kesehatan buat Bapak Gembala. Saat ini masih ada kami juga KKR di daerah. Biarlah Tuhan tolong kesehatannya dan juga pulang ke Jakarta, Tuhan cukupkan segala apa yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, sudah Tuhan Tuhan saat ini biarlah mereka senantiasa kuat di dalam Tuhan, kuat menghadapi tantangan. Biarlah mereka tetap yakin bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong mereka. Kasih Tuhan di kita. Marilah kita pulang rumah kita masing-masing dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera dari Allah. Biarlah kita boleh ada pada saat ini itu semua